Oke, kali ini kita akan mensimulasikan rangkaian doll starter untuk mengontrol motor listrik tiga fase. Jadi pertama kita akan simulasikan menggunakan aplikasi Simu Relay. Nah, pertama kita butuh kabel line dulu. Kita klik L1 di sini. Nah, untuk memutar kita bisa klik rotate di sini. Nah, kemudian setelah kita ambil kabel line, kita ambil kabel netral di sini. Nah, jadi secara konsep prinsipnya kalau kita ingin mensimulasikan rangkaian listrik, kita pasti butuh line dan netral. Jadi misal sebelum kita ke doll starter, kita coba dulu mematikan dan menyalakan lampu ya. Jadi kita butuh push button. Nah, ini push button. Kemudian kita akan mengontrol apa dengan push button tersebut. Kita ambil contoh di sini adalah lampu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menyambungnya tinggal kita klik saja titik-titik ini. Seperti ini. Nah, sudah tersambung. Kemudian coba kita simulasikan dengan menekan play. Nah, ini sudah tersimulasikan. Kemudian push button ini kita tekan, maka lampu akan menyala karena teraliri listrik dari line ke netral. Nah, tapi sifat dari push button itu adalah dia on ketika ditekan dan akan off jika dilepas. Nah, jadi harus ditekan terus. Nah, yang membedakan push button dengan switch ada di situ. Jadi kalau push button itu ditekan nyala, dilepas dia akan mati. Kalau kita gunakan switch, nah ya switch. Nah, ini switch NO. Nah, beda simbol switch dan push button. Ini kita hapus dulu. Kalau ngapus tinggal diklik terus tekan delete pada keyboard. Coba kita ganti dengan switch. Kita simulasikan. Nah, ini saya tekan nyala, saya lepas dia tetap nyala. Nah, ini harus kalau matikan harus ditekan lagi. Nah, cuman dalam prakteknya itu untuk mengontrol motor kebanyakan kita menggunakan push button. Karena tidak untuk tombol pengontrol tidak boleh terlalu lama terkena arus listrik. Jadi untuk menyalakan lampu ini kita butuh rangkaian. Jadi untuk menyalakan lampu ini dengan menggunakan push button kita butuh rangkaian pengunci namanya, atau rangkaian DOL, kepanjangan dari direct online. Jadi lampu saya hapus lagi. Nah, push button tetap. Jadi push button ini tidak langsung mengontrol beban. Jadi beban itu kita gantikan dengan coil. Nah, ini ada coil, ada relay coil, ada kontaktor coil KM. Nah, karena kita ingin mengontrol motor listrik 3 pas, kita gunakan kontaktor coil. Nah, kalau yang satu pas bisa langsung gunakan relay coil. Langsung kita sambung saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi push button inilah yang akan men-trigger si relay coil. Nah, relay coil ini nanti akan mengaktifkan kontak NO di sini. Nah, ini kontak NO. Jadi kita gambar di sebelahnya. Langsung saja kita mengontrol motor listrik ya. Berarti kita butuh, nah ini motor listrik 3 pas. Kemudian kita tambahkan kontaktor 3 pas. Kontaktor 3 pas. Kita sambung saja. Oke, kemudian dari kontaktor ini kita kasih line juga. Line yang 3 pas. Langsung kita ambil power pas L1, L2, L3. Jadi nggak usah satu-satu. Langsung di sini disediakan power pas 3 pas. Nah, jadi langsung kita rotasi saja. Nah, ini kita sambung. Coba kita simulasikan. Nah, jadi ketika S1 ini saya tekan, nah maka si KM1 akan aktif. Dan ketika KM1 aktif, ini juga akan aktif, atau kontak NO dari kontaktor ini akan aktif. Nah, jadi motor akan bergerak. Ketika saya lepas, KM1 ini tidak akan mendapatkan aliran listrik, jadi tidak aktif, sehingga kontak
NO nya akan membuka lagi gitu. Nah ini masih belum mengunci, jadi masih belum bisa disebut sebagai direct online. Nah untuk menguncinya kita tambahkan lagi kontak NO di sebelah sini. Nah, kita tambahkan di sebelah sini, kita hubungkan dan kita play. Saya lepas. Nah masih belum bisa mengunci. Kenapa? Karena di sini ini tulisannya simbolnya K1, sedangkan di sini KM1. Jadi penamaannya ini harus sama. Jadi kalau ini KM1, ini juga harus KM1. Kalau mengganti penamaan tinggal kita klik ini simbolnya, kita klik terus values, kemudian tagnya kita ubah dari K menjadi KM. Nah ini namanya sudah sama, KM1. Jadi yang tulisannya KM1 ini adalah satu benda, yaitu namanya kontaktor. Kalau kita cari di Google, kontaktor itu bentuknya seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ada banyak pin nanti di sini. Tuh. Nah kalau sudah seperti ini, kita play, S1 saya tekan, maka KM1 akan aktif. Koil KM1 aktif, kemudian kontak NO dari KM1 juga akan menutup. Nah ketika saya lepas, nah KM1 tetap aktif koilnya karena dia mendapat listrik dari si kontak NO yang ini. Nah jadi meskipun push buttonnya terbuka, dia masih ada supply listrik dari sini, sehingga kontak NO di sini juga akan tetap menutup. Tuh. Nah ini sudah disebut rangkaian pengunci atau direct online. Nah kemudian untuk mematikannya gimana? Nah ini kalau saya tekan kan nggak akan aktif, nggak akan ada perubahan. Jadi untuk mematikan kita butuh satu tombol lagi. Kalau ini kita sebut tombol on, nah kita butuh tombol off nya. Saya rapikan. Nah tombol on off nya kita taruh di atas saja, boleh di atas atau di bawah sama saja, yang penting satu jalur. Jadi kita butuh suatu tombol untuk memutus jalur ini. Nah tombolnya berarti adalah push button yang NC. Nah push button NC. Kita sambung seperti ini. Coba kita simulasikan. S1 saya tekan, koil KM1 aktif, kontak NO nya juga menutup. S1 saya lepas, dia tetap menyala karena ada penguncinya di sini. Nah untuk mematikannya, jadi jalur listrik ini harus kita putus. Nah dengan cara menekan S2. Nah putus kan, kita lepas, sudah tetap mati dia. Nah secara prinsip kurang lebih dasarnya seperti itu. Nah sebenarnya ini bisa kita tambahkan lagi dengan misal pilot lamp. Misal ketika motor ini standby, kasih indikator merah, ketika motor ini nyala, kasih indikator hijau. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan juga pengaman di sini. Di sini ada pengaman fuse. Nah ini ada fuse, jadi bisa kita tambahkan pengaman. Nah jadi sebelum masuk ke sini kita kasih pengaman dulu gitu. Atau MCB biasanya kalau di belakangnya diberi MCB. Nah di sini juga kita kasih MCB. Nah MCB nya langsung yang MCB 3 pas gitu. Kita play. Nah jadi ketika S1 saya tekan, dia tidak akan langsung menyala karena MCB nya belum di on kan. Yang ini juga harus di on kan. Nah baru dia akan berfungsi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu.